Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agustina Merdeka Raya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar dan teknik pengujian perangkat lunak di mata kuliah testing dan implementasi. Jadi video ini untuk pertemuan ke-4 dan 5 ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu pengujian, kemudian faktor-faktor pengujian itu apa saja. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar dan teknik pengujian perangkat lunak. Nah, di sini kita ulas kembali apa itu pengujian. Nah, pengujian adalah proses eksekusi dan eksplorasi suatu sistem untuk mencoba memasukkan yaitu input atau inputan dari sebuah data yang dimana berfungsi untuk melihat bagaimana proses yang dilakukan sebuah sistem sehingga dia menghasilkan output atau keluaran yang benar ya, yang sesuai dengan keinginan kita user. Kemudian pengujian perangkat lunak merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak yang merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan pengkodean. Jadi pengujian ini merupakan elemen yang penting ya untuk merepresentasikan atau melihat apakah sistem ini sesuai atau tidak dengan harapan ya dari segi spesifikasinya, kemudian dari desainnya dan pengkodeannya juga. Nah, di sini proses testing itu ada berbagai macam, itu ada sistem testing, kemudian acceptance testing. Apa itu sistem testing? Nah, sistem testing merupakan pengujian terhadap integrasi subsistem ya. Namanya sistem testing, yaitu pengujian terhadap sistem atau subsistem yang keterhubungannya antar subsistem. Jadi, menguji antara subsistem dengan subsistem lainnya. Kemudian ada yang namanya acceptance testing. Acceptance atau penerimaan ya. Jadi pengujian ini merupakan pengujian tahap terakhir sebelum sistem ini dipakai langsung oleh user. Nah, acceptance testing ini melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem. Biasanya dikenal sebagai alpha test atau beta test untuk software komersial, di mana pengujian dilakukan oleh potensial customer, atau biasanya acceptance testing ini diuji langsung oleh pengguna ya, pengguna sistem itu biasanya customer yang memesan sistem. Nah, di sini ada gambaran mengenai proses testing. Ada unit testing, modul testing. Nah, unit testing dan modul testing ini merupakan bagian dari komponen testing. Apa itu komponen testing? Yaitu merupakan pengujian yang dilakukan terhadap komponen-komponen ya dalam sistem. Kemudian ada integration testing, yang dimana integrasi ini pengujian terhadap subsistem dan sistem. Kemudian ada acceptance testing. Nah, acceptance testing ini merupakan bagian dari user testing atau pengujian oleh pengguna. Nah, ini adalah tahap proses dari pengujiannya, dari unit testing, modul testing ya, kemudian subsistem sampai dengan acceptance testing. Nah, di sini dapat dilihat proses pengujian itu dimulai dari komponen ya, komponen dari sistem itu yang mengacu pada modul, kemudian unit. Modul ini apa? Modul ini misalnya apa yang diharapkan, apa yang sudah digambarkan, apa yang sudah dianalisa, dibikin rancangannya itu apa saja. Misalnya ada menu login, menu pendaftaran, menu pembayaran misalnya ya. Nah, itu kan modul. Jadi komponen testing ini mengetes atau menguji dari modul per modul gitu, sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat.
Kemudian integration ini merupakan pengujian terhadap sistemnya. Sistemnya berjalan sesuai dengan keinginan tidak. Nah, sama juga dengan acceptance testing, dia pasti menguji terhadap sistem, tapi lebih berdasarkan sudut pandang user atau pengguna. Kemudian di sini ada the testing proses. Nah, di sini ya komponen testing. Kemudian komponen program biasanya dilakukan oleh komponen developer kecuali suatu sistem krisis. Kemudian ada integration testing. Nah, pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem dilakukan oleh tim penguji yang independen. Kemudian pengujiannya berdasarkan spesifikasi sistem. Jadi integration testing ini merupakan pengujian kelompok ya, kelompok komponen-komponen yang saling terintegrasi yang dilakukan oleh tim penguji yang independen. Biasanya internal dari developer ya. Integration testing ini dilakukan oleh internal developer. Kemudian rencana pengujian. Nah, di rencana pengujian ini ada proses testing yang mendeskripsikan fase-fase utama dalam pengujian. Kemudian pelacakan kebutuhan. Kemudian pelacakan kebutuhan ini merupakan kebutuhan user diuji secara individu ya. Kemudian item yang diuji, yaitu menspesifikasi komponen sistem yang diuji. Jadwal testing, prosedur testing, pencatatan hasil dan prosedur ya. Ini adalah rencana-rencana pengujian. Kemudian kebutuhan akan hardware dan software. Kendala-kendalanya apa, misalnya kekurangan staff. Nah, ini merupakan planning dari pengujian sistem ya. Nah, di sini ada diagram atau gambar mengenai hubungan antara rencana pengujian dan proses pengembangan sistem. Nah, di sini seperti di awal-awal ya, beberapa kali saya jelaskan pengujian sistem ini merupakan tahapan dari software development atau pengembangan sebuah sistem ya. Jadi pengujian itu bukan hanya menguji codingan atau hanya menguji sistem yang sudah jadi, tapi dia juga mengacu kepada spesifikasi kebutuhannya ya, yang di awal rancangannya dibuat seperti apa. Kemudian spesifikasi sistemnya apa, perancangan sistem dan detail perancangannya. Nah, spesifikasi sistem dan spesifikasi kebutuhan ini dapat diuji menggunakan acceptance test plan ya, yang ujung-ujungnya akan mengacu pada acceptance test atau pengujian penerimaan terhadap user ya. Kemudian di sini ada sistem integration plan. Di sistem integration plan ini juga berdasarkan spesifikasi sistem yang di awal seperti apa, maka akan diuji menggunakan integration test. Kemudian perancangan sistem. Nah, subsistem integration test plan ya, dari subsistem integration test ini dapat juga berdasarkan perancangan ya. Spesifikasi dan perancangan itu bisa mengacu untuk pengujian terhadap integrasi. Kemudian detail perancangan. Nah, detail perancangan ini modul dan unit code dan testing ya. Jadi detail perancangan ini untuk pengujian yang terintegrasi komponen-komponen modul dan unitnya. Nah, di ini ada failures dan fault. Apa itu failure? Yaitu output yang tidak benar atau tidak sesuai ketika sistem dijalankan. Failure ya, salah, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fault merupakan kesalahan dalam source code yang mungkin menimbulkan failure ketika code yang fault tersebut dijalankan. Nah, di sini ada tabel mengenai failure class ya. Nah, di sini ada transition. Transition itu apa? Ini merupakan bentuk-bentuk kesalahan ya. Nah,
transient ini merupakan deskripsinya muncul untuk input tertentu, kemudian permanen muncul untuk semua input, dan seterusnya ya. Di sini kalian dapat lihat. Nah, di sini ada contoh dari fault, error, dan failure. Nah, ini merupakan diagram. Jadi misalnya di input A, B, maka yang keluar misalnya A lebih besar daripada 0. Apakah benar? Jika benar, maka seperti ini, A dikali C sama dengan A dikali B, atau seperti ini ya hasilnya. Dan keluaran proses ya, ini bukan proses, ini outputnya, ini prosesnya, yang tengah ini sampai keluar outputnya seperti apa. Nah, kemudian prioritas testing. Nah, hanya tes yang lengkap yang dapat meyakinkan sistem terbebas dari kesalahan. Tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Seperti di awal sudah dikatakan, testing yang berhasil adalah pengujian yang menemukan kesalahan, bukan yang tidak menemukan kesalahan. Kemudian, prioritas dilakukan terhadap pengujian kemampuan sistem, bukan masing-masing komponennya. Nah, yang ketiga ada pengujian untuk situasi yang tipikal lebih penting dibandingkan pengujian terhadap nilai batas. Di sini ada tes dan kasus tes, tes data dan kasus tes. Tes data itu apa? Tes data itu input yang direncanakan dan digunakan oleh sistem. Kemudian test case itu input yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari input jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi. Jadi tes data dan test case. Yang dites adalah data, artinya input yang direncanakan digunakan oleh sistem ya. Dan test case itu merupakan inputan yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari inputan jika sistem beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada structural testing atau bisa juga disebut dengan white box testing ya. Nah, penentuan test case disesuaikan dengan struktur sistem. Knowledge program digunakan untuk mengidentifikasi test case tambahan. Tujuan untuk menguji semua statement program atau debug. Ya, jadi struktural sistem itu bisa juga disebut dengan white box testing. Yang penentuan test case-nya disesuaikan dengan struktur sistem ya. Nah, tujuannya itu untuk menguji semua statement program yang debug ya. Nah, white box testing ini dapat dilihat ada tes data ya. Kemudian hasil tesnya itu komponen code dan keluarlah hasil tesnya. Di sini kemudian ada path testing. Tujuannya meyakinkan bahwa himpunan test case akan menguji setiap path pada suatu program paling sedikit satu kali. Titik awal untuk path testing adalah suatu program flow graph yang menunjukkan node-node yang menyatakan program decision, misalnya if then else condition, dan busur menyatakan alur kontrol. Nah, path testing ini biasanya seperti flowchart ya. Kemudian yang terakhir itu ada statement dengan condition adalah node-node dengan flow graph. Program flow graphs menggambarkan alur kontrol. Setiap cabang ditunjukkan oleh path yang terpisah dan loop ditunjukkan oleh arrow. Looping kemudian kembali ke loop kondisi node. Program flow graph ini digunakan sebagai basis untuk menghitung cyclomatic complexity. Apa itu cyclomatic complexity? Sama dengan jumlah edge dikurang jumlah node ya. Ini sifatnya lebih ke technical ya untuk flow graph. Kemudian cyclomatic complexity menyatakan jumlah tes untuk menguji control statement. Sini ada gambar contoh gambar untuk binary search flow graph. Ini adalah independent path. Nah,
test case harus ditentukan sehingga semua path tersebut tereksekusi. Ini adalah contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada yang namanya black box testing. Black box testing merupakan pendekatan pengujian di mana program dianggap sebagai suatu black box atau kotak hitam. Nah, program test case berbasiskan spesifikasi. Test planning dapat dimulai sejak awal proses pengembangan sistem. Ini adalah proses dari black box testing ya. Pengujian black box ini berusaha menentukan kesalahan dalam kategori, menemukan kesalahan maksud saya. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang ya, kemudian kesalahan interface atau grafisnya ya, tampilannya, kemudian kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kemudian kesalahan kinerja, inisialisasi, dan kesalahan terminalisasi. Black box testing ini biasanya lebih ke arah hasil ya, pengujian ke arah hasil yang biasanya dilakukan di akhir ya. Misalnya kayak acceptance testing itu merupakan pengujian black box. Kalau white box testing itu merupakan pengujian terhadap kode-kode ya, kodingan-kodingan dalam sistem, biasanya seperti itu. Di sini ada partisi ekivalen, yaitu input data dan output hasil terdapat di kelas yang berbeda yang sesuai dengan kelas inputnya. Masing-masing kelas ekivalen diproses di mana program akan memproses anggota kelas tersebut secara ekivalen. Test case dipilih dari masing-masing partisi. Ini adalah contoh dari partisi ekivalen. Oke. Ini ya, di sini ada jika inputnya 5 digit, maka antara 1000 sampai dengan 10.000 dan 999 ekivalen partisinya kurang dari 10.000, 10.000 dikurang 999 dan lebih dari 10.000 ya. Maksudnya di sini 10.000 sampai 99. Nah, case pengujian yang dipilih adalah boundary dari dataset 000099 ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.